Air beriak, tanda tak dalam, cobalah lemparlah dengan sebuah batu. Izinkanlah saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pung Purwadi, salah satu guru dari SD Negeri 6 Lubuk Besar. Saya mengajar di kelas 4. Dalam tahap ini, sekolah kami sudah menerapkan kurikulum Merdeka dengan proses mandiri berubah. Tentunya kurikulum Merdeka menekankan pada pembelajaran yang berdiferensiasi. Dan dalam hari ini saya akan membagi dan sharing kepada kawan-kawan, para rekan guru, bagaimana saya menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Yang pertama, sebelum saya mulai mengajar pada awal bulan mengajar penerapan kurikulum Merdeka, saya melakukan namanya diagnostik. Adapun diagnostiknya saya menggunakan cara online dan offline. Online saya berbantuan dengan website Aku Pintar melihat gaya belajar anak, dan offline saya membuat beberapa item soal yang akan dijawab oleh siswa saya dengan tujuan melihat latar belakang anak dalam keluarganya seperti apa, menulisnya tangan kanan atau kiri, melihat penyakit bawaan dari lahir, ataupun saya melihat apakah anak ini punya latar belakang dibully di rumah. Tujuannya untuk menciptakan rasa aman untuk anak dan merasa nyaman di sekolah. Dari hasil diagnostik di kelas saya ditemukan bahwa siswa saya yang berjumlah 33 siswa didapatkan 4 kecenderungannya gaya belajarnya kinestetik, semuanya laki-laki, dan ada berjumlah 14 orang dengan gaya audio, yang mana jumlahnya 5 laki-laki dan 9 perempuan. Untuk visual sendiri didapati berjumlah 15 siswa yang jumlah 8 laki-laki dan 7 perempuan. Dari hasil diagnostik tersebut, saya mengupayakan dengan media ataupun proses pembelajaran saya menggunakan bantuan proyektor, speaker, gambar-gambar, ataupun LKPD yang sifatnya mengajak siswa aktif atau membantu anak-anak yang kinestetik tersendiri belajar. Pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan menggunakan model discovery learning, yang mana anak-anak akan memperoleh pengetahuan dia sendiri. Karena pembelajaran yang saya lakukan terkait mata pelajaran IPAS tentang penyebaran biji. Pada pembelajaran yang saya lakukan, terlebih dahulu saya menyampaikan tujuan pembelajaran. Setelah itu saya mengupayakan merefleksikan pembelajaran yang telah dilakukan sebelumnya agar mendiagnostik di kelas siswa sudah memahami pelajaran sebelumnya, sehingga pembelajaran yang akan dilakukan berikutnya lebih kuat, lebih bermakna nantinya. Hari ini kita akan belajar mengenai materi selanjutnya, yaitu penyebaran biji. Kemarin kita sudah mempelajari yaitu salah satu cara tumbuhan berkembang biak, yaitu dengan melakukan namanya apa kemarin? Masih ada? Bukan fotosintesis, penyerbukan.
Penyerbukan. Penyerbukan dilakukan oleh tanaman. Salah satunya yaitu masih ada komponen bunga apa aja? Bunga. Nah, sebelum itu kemarin kita belajar dua jenis bunga. Angkat aja dong. Bunga sempurna, satu lagi. Apa sih? Bunga tidak sempurna. Apa yang membedakan? Cara memotivasi siswa banyak hal yang bisa dilakukan oleh guru-guru. Salah satu yang saya lakukan adalah menggunakan tepuk tangan, sehingga anak merasa nyaman, anak merasa senang, dan ketika memasuki materi pembelajaran, mereka telah siap untuk mengikuti pembelajaran. Sudah mantap semuanya? Untuk anak-anak yang gaya belajarnya cenderung ke audio, saya menggunakan speaker dengan metode ceramah. Saya mengupayakan biar suara saya terdengar jelas bagi anak-anak dengan gaya belajarnya audio. Untuk anak-anak yang bergaya visual, saya menggunakan proyektor di mana gambarnya saya ambil dari buku pelajaran anak, sehingga anak-anak yang gaya belajarnya visual memiliki penguatan pengetahuannya sesuai dengan gaya belajarnya. Tentu oleh beberapa makhluk. Salah satunya coba kamu lihat cara satu. Itu gambar apa tuh? Gambar cara satu tuh siapa tuh? Orang tuh orang hutan lagi makan durian tuh. Lagi dibuang. Yang dibuang itu adalah ternyata durian yang tersebar di hutan dibantu oleh beberapa orang. Salah satunya adalah orang hutan. Pokoknya anak-anak dengan gaya kinestetik, saya menggunakan LKPD yang interaktif, yang mana anak-anak akan melakukan eksperimennya sendiri dengan alat-alat seperti balon, kacang hijau, dan lilin. Saya juga mengajak anak-anak untuk keluar kelas supaya pembelajaran tidak membosankan. Dengarkan instruksi Bapak. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Dengarkan instruksi Bapak. Balon ini mengibaratkan buah, dan ini ibaratkan kopi. Silakan masukkan kacang hijaunya ke dalam balon. Setelah saya mengajak anak bereksperimen di luar, saya kembali mengajak anak ke kelas dan saya memerintahkan anak untuk mempresentasikan hasil diskusinya tentang eksperimen tersebut. mulai dengarkan. Bijinya di atas sapi terus berhamburan. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 5. Kelompoknya, kelompoknya, silakan maju. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Begitulah pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan di kelas saya. Adapun instrumen setelah pembelajaran, saya menggunakan instrumen non-struktural
yang membebaskan anak untuk mengumpulkan hasil belajarnya sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Anak-anak yang suka dengan tulisan, mereka akan membuat karya tulis ataupun rangkuman dia sendiri dengan tulisan tentunya. Dengan anak-anak yang suka audio, dia cenderung lebih ke wawancara ataupun rekaman suara. Anak-anak yang gaya belajar kinestetik, pengumpulan tugasnya lebih cenderung ke langsung praktik dengan saya langsung. Saya, Pung Purwadi, guru dari SD Negeri 6 Lubuk Besar, mandiri belajar merubah untuk negeri.